Tindakan atau penegakan hukum saat ini adalah merupakan kerjasama dengan APIP atau aparatur pengawas internal pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Inspektorat Pemerintah Kabupaten Goa. Dan dalam hasil auditnya memang diketahui bahwa terhadap penggunaan ADD pada Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barombong, ada kerugian keuangan negara senilai 700 juta lebih, terutama pada penggunaan anggaran tahun 2016 dan penggunaan anggaran tahun 2017, baik yang diterima melalui APBN maupun yang diterima oleh mereka dari APBD Pemerintah Kabupaten Goa. Dari hasil penyidikan, kami perlu laporkan bahwa penyidikan ini diawali dengan penyelidikan selama 2 bulan lebih, sehingga sekitar bulan 10 kita sudah insert dan menemukan fakta-fakta untuk kemudian kita lakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu maka ditetapkanlah 3 tersangka, masing-masing berinisial FH 60 tahun yang dulunya adalah sebagai kepala desa, kemudian saudara RM umur 31 tahun, jabatannya sebagai kepala urusan keuangan atau KURKU pada pemerintah desa, yang juga mempunyai hubungan pribadi sebagai anak mantu daripada saudara FH. Kemudian ada saudara AP, umur 52 tahun, bekerja sebagai BPD Desa Tinggi Mae, tetapi dalam hal ini terlibat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan jalan tani. Dan dari 3 tersangka ini kita berhasil melakukan penyitaan 71 item barang bukti yang di depan sudah tersaji. Dan kita akan mengejar dari 700 juta itu berapa dan dalam bentuk apa kenikmatan yang sudah diterima oleh masing-masing tersangka. Kemudian terhadap tersangka kami kenakan kepada pasal 2 yang kami subsidiarkan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari hal ini, modus yang kita sudah identifikasi adalah para tersangka menerima ADD harusnya digunakan untuk pembangunan jalan tani dengan panjang relatif ada yang 200 sampai 300 meter. Namun faktanya dengan sengaja ternyata dibangun hanya bagian kecil dengan berbagai alasan, mulai dari alasan cuaca, alasan ketersediaan bahan baku dan sebagainya. Tetapi itu sudah masuk dalam unsur delik bahwa mereka dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara negara. Dan dari tersangka ini kita akan lihat kembali laporan-laporan yang dibuat oleh terutama KUR Keuangan ternyata adalah laporan fiktif. Artinya seolah-olah dibuat pertanggungjawaban 100% terhadap anggaran, tetapi fakta di lapangan prestasi kerja kurang dari 100% dan semua stempel dan nota-nota diciptakan oleh KUR Keuangan untuk menyempurnakan sebuah laporan. Itu ada pemalsuan kan? Ada pemalsuan di dalamnya. Jumlah anggaran yang dikelola sejak menjabat itu berapa? Sejak menjabat 2012 belum ada ADD, tetapi baru tahun 2016 kepala desa mengelola anggaran sebanyak 1,4 miliar dan pada tahun 2017 kepala desa kembali menerima anggaran 1,6 miliar. Sehingga total 16 dan 17 sebanyak 3 miliar rupiah. Dan dari 3 miliar rupiah ini penyidik bersama dengan APIP Inspektorat Pemkab Kabupaten Goa telah mengidentifikasi kerugian keuangan negara sebesar 700 juta. Pak, adakah kemungkinan akan bertambah jumlah tersangkanya ini, mengingat ini kan kegiatan sudah 2016-2017, kan tentu tidak bisa saja mereka berjamaah yang mungkin. Sangat potensial untuk tersangka lainnya, tetapi kita harus scientific investigation, artinya berbasis pada fakta-fakta dan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Kami akan kembangkan terutama kepada kemana uang itu, dan kami akan berlakukan reversal of evidence atau pembuktian terbalik. Jadi uang-uang yang ada di rekeningnya akan kita lakukan penyitaan, dan tersangkalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa uang-uang tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan.